PT Indofood Sukses Makmur (TBK) atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang didirikan oleh Sudono Salim. PT Indofood Sukses Makmur (TBK) cabang Bandung didirikan pada bulan Mei tahun 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sajati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmari Food Manufacturing Company Ltd. yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1992, perseorangan ini mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Perubahan nama ini disebabkan adanya penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group yang menjadi 4 divisi utama, yaitu divisi produk bermerek konsumen CBP yang mencakup mie instan, bumbu, penyedap makanan ringan, serta nutrisi dan makanan khusus. Kemudian divisi Bogasari yaitu minyak dan lemak nabati, divisi agribisnis serta divisi distribusi aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Indofood adalah perusahaan total food solution yang beroperasi di seluruh tahap produksi makanan, mulai dari produksi bahan mentah dan pengolahannya hingga produk konsumen di pasar. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan mapan dan pemain termuka di setiap kategori bisnis tempat perusahaan beroperasi. 4. Portofolio produk Indofood. Grup CBP mengoptimalkan portofolio produknya serta meningkatkan portofolio produk premiumnya guna memenuhi kebutuhan segmen berpenghasilan menengah yang terus meningkat. Peluncuran lebih dari 20 produk baru termasuk peremajaan kemasan menunjukkan terciptanya budaya inovasi di seluruh organisasi. Sedangkan tim go-to-market terus diperkuat untuk memperdalam penetrasi distribusi. Grup CBP berhasil meningkatkan kapasitas produksi mie instan, dairy, dan makanan ringan untuk memenuhi permintaan. Diharapkan akan terus meningkat. Kapasitas produksi mie instan akan terus ditingkatkan dengan pembangunan pabrik baru yang berlokasi di Sumatera dan Jawa. Selain itu, grup CBP juga berhasil meraih berbagai peluang usaha baru, baik melalui proses akuisisi maupun pembentukan usaha patungan. Strategi utama yang dilakukan oleh Indofood dalam meningkatkan nilai bisnisnya adalah strategi integrasi vertikal dan diversifikasi ke dalam bisnis yang masih berkaitan. Strategi ini dilakukan dengan menambah produk yang baru tapi saling berhubungan. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie. Sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta. Tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki rasa yang khas dan harga yang lebih murah. Dan penyajiannya juga mudah serta cepat. Industri tepung terigu melamban seiring melemahnya kondisi makroekonomi. Persaingan dari tepung terigu impor tetap rendah dengan diterapkannya sistem kuota yang baru menyusul dihapuskannya bea masuk anti-dumping. Namun demikian, persaingan di antara para pemain domestik terus meningkat dengan masuknya beberapa pemain baru. Di tengah kondisi pasar tersebut, Grup Bogasari mampu mempertahankan kepemimpinan pasarnya di industri tepung terigu dan pasta. Grup Bogasari berhasil mengembangkan kategori produk bernilai tambah melalui peluncuran produk Cisa, kue cepat saji yang dapat dimasak dengan microwave, serta berbagai produk tepung premix lainnya untuk meningkatkan operasionalnya dalam logistik gandum. Grup ini telah memulai pembuatan 2 kapal eco-ship baru yang akan melengkapi 10 armada kapal yang dimilikinya saat ini. Dalam upayanya untuk terus meraih sukses yang telah dicapai selama 4 dekade, Grup Bogasari meningkatkan kemampuan operasionalnya dengan memastikan bahwa seluruh fasilitas produksinya berjalan secara optimal.
Grup Indofood merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan olahan di Indonesia, kegiatan operasional Grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif sehingga produk-produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Produk-produk Grup Indofood antara lain mie instan, dairy, bumbu penyedap, makanan-makanan ringan, makanan bayi, tepung terigu, pasta, biskuit, minyak goreng, margarin, dan shortening. Merek-merek produk Grup Indofood merupakan merek terkemuka di pasar domestik. Dikenal konsumen sebagai produk berkualitas dengan harga terjangkau dan tersedia di berbagai pelosok Indonesia. Terdapat berbagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Beberapa survei yang dilakukan seperti menentukan keperluan mendasar konsumen yang harus dilayani dan dipenuhi, menentukan kelompok masyarakat yang akan dilayani melalui segmenting, targeting, dan positioning, dan menetapkan marketing mix 4P, produk, place, price, promotion. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan agar PT Indofood dapat menyerang target pasar yang sesuai dengan produk mereka. Setelah itu, PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame di jalan besar, mengadakan kompetisi membuat jingle, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar produk PT Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas dengan hanya mendengarkan namanya saja. Contohnya, strategi pemasaran yang dilakukan PT Indofood pada produk Indomie. Seperti yang diketahui, produk Indomie merupakan produk mie instan ternama di Indonesia. Produk Indomie bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan dikenal secara internasional. Dalam strategi pemasarannya, Indomie telah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk mereka sehingga Indomie dapat memposisikan produk mereka di target pasar yang tepat sesuai dengan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam marketing mix 4P, Indomie memiliki strateginya sendiri yang membedakan mereka dengan produk mie instan lainnya. Indomie terus melakukan inovasi dalam menyajikan berbagai varian rasa baru. Varian rasa baru tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Dikarenakan Indomie yang membidik target pasar yang menyeluruh, dalam artian seluruh lapisan masyarakat dapat mengonsumsi produk Indomie. Produk Indomie juga tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga produk Indomie dapat dibeli oleh seluruh konsumen yang menginginkannya. Untuk promosi, Indomie mengembangkan tagline yang berbunyi Indomie seleraku. Selain itu, Indomie juga mengeluarkan jingle dengan tujuan agar produk Indomie selalu diingat di benak konsumen. Indomie gencar melakukan promosi di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan brand awareness masyarakat akan produk Indomie. Selain itu, Indomie juga melakukan kolaborasi dengan beberapa brand, seperti brand yang berada di naungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yakni Citato, dengan mengeluarkan varian Citato rasa Indomie yang berhasil menyita perhatian konsumen. Serta yang terbaru ada Cornetto dengan varian rasa Indomie. Saya akan menjelaskan tentang strategi internasional. Untuk saat ini, Indofood juga telah menguasai pasar di Australia, Amerika, dan Eropa. Ada dua strategi internasional yang dilakukan oleh Indofood. Yang pertama yaitu lisensi. Indofood juga memasarkan salah satu produk mie-nya yaitu Indomie dengan menggunakan cara lisensi dari Saudi Arabia, Nigeria, dan juga Serbia. Yang ketiganya memperoleh hak untuk menggunakan merek Indomie di negaranya masing-masing. Yang kedua, joint venture PT Indofood CBP Sukses Makmur di Tbk di tahun 2005 dan mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss Nestle. Dalam kerjasama ini, ISM akan memberikan lisensi pengguna merek-mereknya untuk produk kuliner seperti Indofood, Piring Lombok, dan lainnya kepada perusahaan baru ini. Joint venture ini tentu bagi Indofood untuk mengembangkan produk mereka di pasar minuman non-alkohol yang memang belum tentu lama mereka memasukinya.
Dari beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, value yang dapat diambil ialah para UMKM menjadi lebih memahami bagaimana cara melakukan dan menetapkan target pasar yang sesuai dengan bisnis yang dijalani agar UMKM dapat menyerang target pasar yang sesuai. Selain itu, wawasan UMKM terkait pentingnya positioning produk semakin bertambah dengan tujuan agar produk yang mereka tawarkan di pasar memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan pembeda dengan produk lainnya. Para UMKM dapat mencontoh teknik pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dan mengembangkannya dalam bisnis yang mereka jalani, seperti dalam hal pembuatan produk, pembuatan tagline, dan jingle. Melakukan periklanan yang baik dan benar, serta kampanye yang sesuai dengan ketertarikan masyarakat agar dapat meningkatkan brand awareness. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood, strategi makmur TBK adalah diferensiasi produk dibuktikan dengan PT Indofood Sukses Makmur TBK. Memproduksi mie instan dalam bentuk cup, diferensiasi berhubungan dengan penyajian keunikan. Peluang sebuah perusahaan untuk menciptakan keunikan dapat dilakukan pada semua aktivitas perusahaan. Banyak produk menyertakan jasa dan kebanyakan jasa memasukkan unsur produk. Menciptakan keunikan benar-benar hanyalah masalah imajinasi. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah memahami hal ini dan memanfaatkan sumber dayanya secara efektif. Dengan mengidentifikasikan ukuran optimal perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul. Selain itu, produk mie instan PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK selalu memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas produknya. Produk PT ISM memiliki kualitas yang tinggi dari segi rasa, packing, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dari bahan-bahan yang digunakan di setiap produknya merupakan bahan pilihan. Tepung terigu yang digunakan merupakan kualitas terbaik dari Bogasari Flour Mills. Rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang terkandung dalam tiap masing-masing rasa Indomie yang merupakan pilihan terbaik dari kekayaan alam Nusantara yang diproses dengan sangat higienis, proses dengan standar internasional dan teknologi berkualitas tinggi. Tambahan fortifikasi mineral dan vitamin A, B1, B6, B12, niasin, asam folat, dan mineral zat besi. Secara kuantitas, PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK merupakan perusahaan yang memiliki peminatan produk mie instan yang tinggi. Secara kuantitas, produk mie instan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan dengan tren yang positif. Hal ini menunjukkan suatu prospek yang cukup bagi industri mie instan ini pada masa yang akan datang. PT Indofood Sukses Makmur menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperhatikan oleh produsen karena kebutuhan ini akan senantiasa berubah. Produk hasil olah di Indofood adalah mie instan dengan brand yaitu Indomie, Supermie, dan Sarimi dan Sakura. Jadi ada beberapa yaitu Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura. Masing-masing brand mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Pada produk Indomie memiliki nilai gizi yang paling tertinggi dari semua brand. Misalnya dalam Indomie, mie instan terdapat mineral seperti zat besi dan vitamin. Sehingga harga Indomie adalah mie instan dengan harga jual tinggi dan untuk sasaran pemakaiannya biasanya pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Untuk brand Supermie mempunyai karakteristik seperti terdapat penambahan zat pelembut
sehingga cita rasa Supernya semakin baik. Sarimi adalah produk ketiga dari Indofood yang memiliki spesifikasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, sehingga harga Sarimi cukup terjangkau. Dan terakhir adalah Sakura. Seperti Sarimi, mie Sakura juga distribusikan untuk kalangan menengah ke bawah. Mungkin itu saja pembahasan keunggulan Indofood dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum